Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 7. Materi pertama yang akan Ibu sampaikan adalah materi bilangan bulat. Baik, kita mengenal bilangan terlebih dahulu. Jenis-jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan asli. Tentunya kalian sudah tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada bilangan cacah. Bilangan cacah ini adalah keseluruhan dari bilangan asli ditambah dengan bilangan 0. Yang ketiga ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah keseluruhan dari bilangan cacah ditambah dengan bilangan-bilangan yang negatifnya. Lalu bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah keseluruhan dari bilangan bulat ditambah dengan pecahan, desimal, dan akar. Nah, pecahan di sini adalah pecahan yang bisa diubah ke dalam desimal, lalu desimal yang bisa diubah ke dalam pecahan. Sebagai contoh, misalkan Ibu punya 1/2. 1/2 itu bisa diubah ke dalam desimal menjadi 0,5. Begitupun dari desimal, misalnya contohnya 0,25. Bisa diubah ke dalam 1/4. Nah, itu masih termasuk ke dalam bilangan rasional. Juga akar yang bisa dikeluarkan. Misalkan, akarnya itu adalah akar 4. Berapa akar 4? Akar 4 itu. Yang selanjutnya ada bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini kebalikan dari bilangan rasional. Jadi, dia termasuk ke pecahan dan desimal, misalnya desimal yang tidak berujung. Desimal yang tidak berujung itu contohnya gimana? Misalkan ada 0,1234566 dan seterusnya. Itu adalah desimal yang tak berujung. Desimal yang tidak bisa diubah ke pecahan. Tapi ketika misalkan ada desimal yang berulang, misalkan ada 0,666 gitu, itu masih masuk ke dalam bilangan rasional karena dia masih bisa diubah ke dalam pecahan. Yang selanjutnya adalah bilangan real. Nah, semua bilangan yang tadi sudah Ibu jelaskan itu termasuk ke dalam bilangan real. Nah, selanjutnya ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini yaitu bilangan yang contohnya misalkan akar -1. Nah, itu ya. Jadi akar yang negatif. Nah, untuk keseluruhan bilangan yang sudah Ibu sebutkan tadi dinamakan dengan bilangan kompleks. Jenis-jenis bilangan yang selanjutnya adalah bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Contoh bilangannya 2, 4, 6, 8, dan selanjutnya. Lalu bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan selanjutnya. Lalu ada lagi bilangan prima. Nah, bilangan prima ini bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah bilangan komposit. Nah, bilangan-bilangan selain dari bilangan prima itu dinamakan dengan bilangan komposit. Setelah kalian memahami jenis-jenis bilangan di atas, maka yang akan Ibu sampaikan di bab pertama untuk semester pertama ini adalah bilangan bulat. Agar kalian lebih memahami apa itu bilangan bulat, mari kita perhatikan garis bilangan berikut. Garis bilangan di layar menggambarkan himpunan bilangan bulat. Arah panah ke kanan menunjukkan bilangan positif. Arah panah ke kiri menunjukkan bilangan negatif. Nah, setelah diamati, pertanyaannya, kapan nilainya akan semakin besar dan kapan nilainya akan semakin kecil? Baik, yang pertama, bilangan negatif nilainya akan selalu lebih kecil dari bilangan positif. Maka, semakin ke kanan nilai bilangannya akan semakin besar. Sebagai contoh, -6 akan lebih kecil dari 1, dan 100 akan lebih besar dari negatif 1000. Membandingkan bilangan bulat. Contoh kasus, diketahui 2 buah bilangan bulat A dan B. Bilangan A terdiri dari 3 angka dan merupakan bilangan positif. Bilangan B terdiri dari 4 angka dan merupakan bilangan negatif. Bilangan manakah yang lebih besar? Baik, kita misalkan untuk bilangan A adalah 100 dan bilangan B adalah negatif 1000. Maka jawabannya, bilangan A lebih besar dari bilangan B. Mengurutkan bilangan bulat. Contoh, urutkan bilangan-bilangan di bawah ini dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Oke, bilangannya 8, -11, -1, 0, 5, 6, dan -4. Baik, penyelesaiannya yang pertama, tulis bilangan negatif yang paling besar dulu. Ya, ada -11, -4, -1.
lalu tulis 0, dan tulis bilangan positif dari yang terkecil, 5, 6, 8. Maka kita gabungkan. Maka urutannya adalah min 11, min 4, min 1, 0, 5, 6, dan 8. Baik, selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, tentunya operasi hitung bilangan bulat itu yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemakatan. Selanjutnya sifat-sifat operasi hitung. Baik, yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran posisi. Nah, sifat ini yang mana ketika misalkan A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Ya, sebagai contoh misalkan kita ambil A-nya adalah 2, B-nya adalah 4. 2 ditambah 4 yaitu 6. Nah, ketika misalkan 4 ditambah 2, jadi ditukar posisinya, itu tetap hasilnya akan sama. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya di sini A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, ini sekilas tampak sama, tetapi kita lihat dari susunan operasi hitungnya. Jadi ketika operasi hitungnya misalkan di situ kan yang di dalam kurungnya A tambah B baru ditambah C, tapi akan sama dengan B tambah C dulu, setelah ditambah A itu hasilnya akan sama. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Nah, ini ada dua. Yang pertama ada perkalian terhadap penjumlahan. Misalkan di sini A kali B tambah C itu akan sama hasilnya dengan A dikali B ditambah dengan A kali C. Lalu B, perkalian terhadap pengurangan. Nah, misalnya A kali B min C ya, kan sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Untuk materi pertama Ibu cukupkan sekian. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Silahkan kalian tulis dan dikerjakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.